Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku semua, hari ini kita bikin tutorial sedikit ya, cara mengoperasikan DT Hino agar tidak cepat selip kampas koplengnya atau bau hangus kampas koplengnya sahabatku ya. Bagaimana sih cara mengoperasikan DT Hino agar kampas koplengnya tidak cepat habis dan bisa awet lama dipakai kampas koplengnya? Oke, kita bikin tutorialnya. Sebelum kita mulai, kita memperkenalkan diri dulu sahabatku ya. Ini oke, ini saya sahabat ya. Seperti ini, perkenalkan, ini konten yang saya buat ya, semoga bermanfaat ya sahabatku ya. Oke, sekarang sahabat kita mendekat ke DT nya ya. Ini DT Hino. Bagaimana sih cara mengoperasikan DT Hino, muatan dan mendaki, atau bagaimana supaya tidak cepat habis kampas koplengnya? Biasanya kalau kita sebelum bawa DT nya, kita harus cium-cium dulu sini sahabat ya. Kadang-kadang sip malam habis bawa bau ya. Kadang-kadang bau kampas kopleng ya. Jadi bagaimana cara triknya mengoperasikan DT Hino agar kampas koplengnya awet ya, maksudnya tidak cepat hangus atau selip ya. Kita naik DT. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bikin tutorialnya caranya mengoperasikan DT Hino agar tidak cepat habis kampas kopleng. Oke sahabatku, saya jelaskan ya. Oke teman-teman ya, jadi tekniknya pengoperasian DT Hino 500 agar tidak mudah bau kampas kopleng atau selip, ada sih triknya sahabat, tidak susah, gampang aja kok. Jadi ini, kita bawa mobil besar sahabatku, kita bergantung kepada RPM. Nah, saya perjelas sedikit, ini RPM ya. Jadi kita ngegas itu sahabat. Nah, ini kita harus mainnya di angka RPM 20 ya. Nah, jangan selalu pakai di angka 25 ini. Nah, sampai ke sini ngegasnya tidak boleh sahabat. Jadi kita masukkan umpama speed 1 ngegasnya. Ini nah, masuk sini RPM di 2000, masukkan speed 2. Kita ngegas di RPM 2000. Nah, itu dia sahabatku ya. Masukkan speed 3, 4 di RPM 2000. Nah gitu sahabat. Kita masuk ke kelinci, masukkan 5, masukkan gear 5. Kita main di RPM 2000 juga sahabatku. Nah, ngegasnya di sini sahabatku ya. Ngegasnya di RPM 2000. Kita masuk 5, 6, 7, 8. Kita masukkan 6, 7, 8. Tetap juga kita mainkan di RPM 2000 sahabat ya. Nah itu dia ya, intinya rahasianya Hino sahabat, kalau tidak mau cepat habis kampas kopleng, kita harus pakai, selalu memaksimalkan di RPM 2000 ya. Nah ini dia, jangan selalu pakai di RPM 2500 atau di 3000. Ini pengaruh mesin kalau kita ngegas sampai di angka 3000 nih. Saya aja di angka 25 jarang sahabatku ya. Nah, jarang saya pakai angka 25 nih kalau ngegas. Selalunya saya patokan ngegas di sini ya. Jadi RPM ini gear 1 sampai gear 8 semua RPM 2000 dipakai sahabatku ya. Nah, di sini mentoknya. Nah, itu supaya kampas kopleng tidak hangus, tidak bau, dan tidak cepat selip. Nah, di sini mainnya RPM-nya. Kita ngegas tuh sahabat di RPM 2000 aja. Nah, contohnya saya nih. Masuk speed kelinci di RPM 2000. Nah itu dia. Nah begitu dia sahabatku ya. Jadi kita ngedam juga, RPM juga dijaga sahabat. Jangan pula kita damping. Nah contohnya saya damping ya, kita praktek. Hidupkan PTO. Setelah PTO hidup, halo ya, ini switchnya ada masalah sedikit nih sahabat. Setelah hidup PTO,
Oke, kita tarik. Setelah hidup PTO masuk. Nah, ini kita ngedamping. Nah, kita di RPM 1500 saja sahabat ya, dampingnya jangan sampai 2000. Nah, itu cara damping yang benar. Kita mainkan damnya di angka 1000. Nah, ini contohnya seperti ini belakang. Nah, kita matikan PTO. Nah, itu. Jadi kalau mau damping sahabat, damping jangan pakai RPM tinggi. Nah, itu dia rahasianya sahabat. Kita damping tuh pengaruh juga kampas kopling. Jadi dampingnya kita main di RPM 1500 saja sahabat. Nah, itu dia. Nah, damping beginilah, 1500 atau 1600 ya dampingnya. Nah, itu dam sudah naik begitu sahabat. Tidak perlu digas tinggi kayak di angka 2000 nih damping. Nah, tidak perlu kita damping pakai RPM 2000, cukup pakai 1500 sahabat ya. Nah, itu ya. Nah, ini yang normal, kita damping buang muatan di RPM 1500 sahabat. Tidak perlu kita ngegas tinggi begini dampingnya sahabat, terlalu tinggi gasnya. Nah, ini patokannya RPM. Kita damping cukup, maksimalkan gas di sini sahabat. Kita damping ya. Nah, kita turunkan kembali damnya. Jadi nurunkan damnya pun pelan-pelan. Jadi pintu bisa ngelok. Nah, itu dia, pelan-pelan juga. Jadi pintu bisa ngelok sahabat ya. Nah, jadi itu rahasianya sahabatku ya. Rahasianya semua pengoperasian DT Hino supaya tidak cepat habis kampas kopling. Ini dia. Cara menekan gas. Nah, ini dia. Jangan selalu kita ngegas tuh setiap gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5, 6, 7, 8 semua di RPM 2000 sahabat. Kita ngegasnya. Nah, paling mentok kalau mendaki pakai C, mendaki di angka 2000 Pak. Di angka 2000 tetap dia naik. Ini 2000 nih speed C pasti naik di pendakian sahabatku. Kalau di sini 25 itu sudah memaksa kalau 25 ini. Cuma ini bisa dipakai sekali-sekali. Tidak bosan sering-sering sahabatku ya. Jadi kita membawa DT mobil besar, walaupun mobil Hino, walaupun mobil Mercy, mobil MAN, mobil-mobil buatan Eropa, pokoknya mobil besar lah sahabatku ya. Kita tergantung sama RPM. Nah, jadi ingat sahabatku, kalau bawa mobil besar itu RPM itu diperhatikan. Kalau Hino, kalau supaya mau awet kampas kopling, supaya lama dipakai kampas koplingnya tidak cepat habis, kalau ngegas cukup sampai di sini. Nah, mendaki, laju, pelan, naik gunung di RPM 2000 sahabat. Jangan selalu pakai di sini, apalagi namanya di sini, apalagi di sini, langsung hangus kampas koplingnya sahabatku ya. Di sini berpengaruh sama mesin, piston atau kampas kopling langsung selip kalau kita sering pakai di angka 35 atau 30. Makanya dikasih warna merah. Ini dikasih warna hijau dari dealer Hino. Apa maksudnya yang hijau ini? Supaya pengoperasian kita mainnya di sini di angka 2000 sahabatku. Nah, gitu triknya agar bawa Hino biar awet kampas koplingnya ya, tidak cepat selip. Kalau tidak percaya sahabatku, cobalah dibuktikan caranya ngegas mainkan di RPM. Karena kita bawa mobil besar, mengoperasikan mobil Hino, kita tergantung ke RPM cara pengoperasiannya ya. Jadi kalau kita ngedam ya cukup 1000 ini, 1500 atau 1600. Sudah lumayan tinggi tuh gasnya naik. Nah, kalau kita masuk ke naik gunung ya cukup pakai RPM 2000. Nah, itu dia. Nah, itu dia sahabat. Oke sahabatku, semoga konten-konten ini bermanfaat ya. Caranya tadi pengoperasian supaya tidak cepat habis kopling. Kedua juga yang terakhir pesan saya, ini kaki tidak boleh selalu ditempel di kopling ya. Nah, ini dia. Ini kaki tidak boleh selalu ditempel di kopling. Habis ngopor speed, pindahkan kakinya ke stang. Ini makanya dealer bikinkan kita tempat dudukan kaki. Apabila habis mengopor speed, kaki lepas, langsung taruh di stang kaki sini ya. Nah, itu dia sahabatku ya. Ini pesan saya, jangan selalu ditempel kakinya di
kopleng ya. Begitu habis ngopor speed, memindahkan speed, langsung kaki diangkat pindah ke stang sini ya. Nah itu rahasianya sahabatku ya. Dan juga ini speed kelinci sama high, jangan sekali-sekali ada muatan memakai speed kelinci maju ya. Kalau Anda memakai speed kelinci maju, pasti akan otomatis berbau kampas koplengnya ya. Jadi usahakan pastikan ini high low ini sahabat ya. Pastikan high low ini. Jadi kalau mau maju habis berhenti harus mematikan, harus masukkan speed low ya, seperti ini. Masukkan speed low baru maju ya kalau ada muatannya. Karena kalau ada muatannya maju pakai speed kelinci, otomatis langsung akan berbau kampas koplengnya sahabatku ya. Oke sahabatku, kurasa cukup sampai di sini. Semoga konten-konten ini bermanfaat ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.